terus gede ingkang sepindah pawon panjenengan ndherekaken kedah manah menika mboten ninggalaken zikir utawa rasa. Terus manah menika kadang-kadang jenenge manah kolbun menika kan bolak-balik. Kadang nggih semangat, kadang mboten. Faktor napa ingkang dadosaken sebab manah menika mboten kersa ninggalaken menika, alias selalu meninggalkan dan selalu meninggalkan ingkang setunggal menika. Ingkang angka kalih ingkang ngajeng wau dipun ngendikaken wa mayyarju liqa rabbi. Makna liqa niku tetemu ingkang dimaksud tetemu wusul menika napa? Padahal Allah niku kan laisa kamisli syai'un. Mboten sami kalih menungso. Apa ingkang dimaksud wusul menika wonten manah menika selalu ada Allah itu napa pripun? Terus ingkang salajengipun dzikir rasa la ilaha illa anta niku kiat-kiatipun kados pundi? Mekaten. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dawuh menungso iku gawane lali. Wonten ayate tapi kula mboten hafal. Sifate menungso iku gawane lali. Lah, faktor-faktor apa yang menjadikan kita mudah lupa pada Allah? Padahal satu sisi la tatruk qalbuka adzikra. Jangan kau tinggalkan dzikir itu di dalam hatimu. Ojo ninggalno sira qalbaka ing ati sira, ojo ninggalno adzikra ing dzikir. Terus faktor apa yang menjadikan mudahnya kita lalai? Pun nek kula urai dari sisi proses ini ada kaitannya dengan makhluk. Ada 3. Nek dari akad nyeneng Gusti Allah sing lalekno, ngoten lho. Tapi ada proses dulu. Yahjubuhum bi'ulumihim. Pertama, manusia akan lalai kepada Tuhannya jikalau manusia itu terpengaruh dengan gebiaring ilmu. Awak dhewe membawa ilmu, entah ilmu apapun. Lebih-lebih ilmu yang ada kaitannya dengan kasab suwari, karomah. Sehingga kita di situ berhadapan langsung dengan nafsu, yang nafsu itu mendong-mendong ilmu, yang menjanjikan terhadap kita akan kekekalan dari sebuah ilmu atau kekekalan indahnya dari sebuah dunia itu. Dibikinlah terasa indah dunia ilmu itu. Bagaimana nggak enak, Pak? Ketika kita diletakkan Allah di makom tajrid atau makom karomah, kita mencari satu dunia sangat mudah. Uang datang dewe sendiri lah. Wis gak soro-soro. Sinten sih gak senang. Dengan ilmu itu akhirnya masyarakat umum menghormati kita. Akhirnya jatuhnya memuja kita. Loh, ning dodone ati kula, akhirnya kula rumangsa orang yang harus dihormati. Loh, iki faktor. Ini kita bicara belum menyentuh pada sisi hakikat loh Pak ya. Belum menyentuh pada ilmu tauhid yang sudah ada diri kita, belum. Siapapun kita,
masih kosong hatinya dengan pengajaran tentang ilmu pengesaan pada Tuhan, siapapun kita terpengaruh. Ini faktor. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ketika kita menolak risalah yang telah disampaikan Rasul risalah Allah tentang dinu tauhid, orang-orang yang seperti kita ini mesti menolak. La yu'minun, tidak percaya. Karena itu bukan makanan kita. Makanan kita adalah duniawiyah. Makanan kita adalah selain Allah. Contohnya, ya seneng kita itu nek digungne wong. Karena memang keagungan pada diri kita. Kita punya karomah dijokno wong, wis pokoknya. Orang lain tunduk sekali, banyu disebul pus. Wis iso ngene, iso ngono, macam-macam. Otomatis masyarakat yang tidak mengerti itu akan menghormat pada kita. Loh, disitulah akhirnya kita mencari maisatu dunia, kebutuhan hidup di dunia ini di rumah tangga mudah sekali. Kita berbangga-bangga di situ. Inilah faktor salah satu di antaranya menjadikan orang itu tidak hanya gampang lali, selalu lalai. Selalu ambek gampang itu ya beda loh Pak ya. Nek gampang kok nanti kita berbicara tentang hati seseorang sudah bertauhid, ngaten loh. Tapi makomnya masih di bawah makom maksum, makom musyahadatul baqa. Dan ini enggak salah proses jenengan dari mahfud ke maksum, dari fana ke kamil, kamil ke baqa, ngaten. Bapak Ibu, dua, urusan-urusan yang menjadi faktor kita itu selalu lupa datang Allah, yahjubuhum bi amwalihim. Iki Allah nutupi. Al-Baqarah tadi, kalau sudah kita itu tidak percaya dengan risalah dinul haq, maka khatamallahu ala qulubihim. Khatama ngunci, nutup sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong sing gak beriman tadi. Kekunci. Jadi mboten kadang-kadang, selalu 24 jam selalu lalai. Akhirnya muncul surat Ar-Rahman yang berbunyi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, bolak-balik diulangi. Gak terasa kita. Yahjubuhum bi amwalihim, dengan harta benda. Harta benda itu ada dua Pak. Ada yang materi, ada yang non materi. Sing materi contoh wis kelihatan mata. Dunia itu bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa pabrik, bisa tumpaan kendaraan. Ini yang materi. Intinya kelihatan mata. Duh, itu juga bisa dikatakan faktor hati kita itu terhijabi. Yang non materi, status kita jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, gubernur, menteri, DPR, bahkan presiden. Notok. Itu faktor. Faktor hati kita itu selalu lalai terhadap Tuhan kita.
Wis. Yang ketiga, mohon maaf. Niki nggih, bukan saya berniat gak seneng ambek wong yang nomor 3 ini, ndak. Tapi saya permisi terlebih dulu. Tak coba untuk menawarkan dagangan ini, bukan dagangan, apa? Ya nasihat ini barangkali bisa diterima, ngeten. Yahjubuhum bi'ibadatihim ay al-ubad. Allah akan menutupi hati seseorang sebagai faktor sehingga kita selalu lalai terhadap Allah, karena kita itu termasuk golongan wong ahli ibadah secara fisik. Hati-hati. Saya bukan berarti makalah ini nggak suka pada orang yang ahli ibadah, mboten lho Pak ya. Ahli ibadah macam-macam, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun. Saya berarti saya benci pada beliau, enggak. Cuman siapapun kita, tatkala hati belum bisa nerima risalah dinul haq, mesti kita akan iktimat. Apa iktimat? Ngendel-ngendel iki lakuku sing dadekno aku mlebu swarga. Iki lakuku, mesti aku dapat pahala. Iki lakuku. Loh ini loh Pak. Kita nggak terasa dengan status al-ubad, ahli ibadah inilah bisa jadi sebagai faktor hati selalu lalai pada Allah. Pun niki sing tidak bertauhid. Sekarang sing wis bertauhid. Laku ya wis. Cuman kita belum diposisikan Allah di makom maksum. Kalau saya bicara makom maksum, kerungu orang am mesti mangkel. Karena maksum itu hanya disematkan Allah hanya kepada Kanjeng Nabi. Ya gak salah Pak, itu pandangan syariat ya. Kalau saya kan memakai pandangan hakikat, jadi nggih, saya boleh dong untuk menyuarakan hal ini, ngeten. Selama kita masih diletakkan Allah di musyahadah fana dan kamil alias makom mahfud, walaupun kita sudah pernah nginceng alam akhirat atau alam kelanggengan, ketika saat kita dihadapkan 3 hal tadi loh, sok kadang-kadang lali. Iki faktor. Sok kadang lali. Terus habis selesai masalah, ya Allah, ning dodo kono ono rasa bersalah. Lah ngoten nggih. Rasa getun. Ya Allah, aku mangkok lali sih. Sehingga aku sih ngaku-ngaku. Lah ngoten nggih. Pun Pak. Wala baghin wala adin innallaha ghafurur rahim. Oleh karena jenengan diproses oleh Allah untuk menjadi apa? Kamil mukamil, menjadi insan yang betul-betul jenengan iki bertakwa, walladzina amanu wa kanu yattaqun. Anda harus mengalami zona yang seperti ini dulu. Sehingga ayat yang menerangkan tentang masalah dzikron kathiron ternyata itu mancepi kono nggone golongan sampai niki. Al-Ahzab 4142 dan atau Al-Insan 2526. Ternyata ini hanya diamalkan oleh orang-orang yang hatinya diletakkan Allah di makom mahfud. Dan tidak bisa diamalkan, dipraktekkan, dirasakan di golongan kita yang belum mau menerima risalah dinul haq. Belum bisa.
Di situ dalam ayat itu adalah perintah, penekanan langsung terhadap Rasul, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Baik siang Muhammad ataupun malam, tetaplah hatimu itu ingat padaku. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Bahasane ya sampai kematianmu. Mboten 40 dina tok, mboten. 40 dina itu kan kayak pembelajaran mawon untuk membuka babul musyahadah, untuk membuka alam kelanggengan. Seterusnya nggih mboten angsal. Jenengan itu tinggalkan itu. Tapi berhubung kita masih ada di makom musyahadatul fana dan kamil, otomatis jenengan iki akan memahami faktor yang menjadikan lupa itu Allah, bukan 3 tadi. Bukan. Lawis Gusti Allah nggak lali kate piye. Bukan faktor telu. Nek telu niki kanggo orang-orang yang menolak tentang risalah dinul haq. Jenengan pasti ngene, iya, sing gawe eling ya sapa, sing gawe lali ya lho wis enteng to, enteng wis. Jenengan bisa mengatakan itu hati jenengan, aku yakin sampai tidak lepas dari dzikir rasa, nggak lepas niku. Sehingga Ibnu Athaillah itu mengomentari tentang hal ini. Walaupun satu sisi dikatakan lali, idza waqa'a, tatkalane jenengan dijatuhkan Allah al maksiata di tempat maksiat, apa lupa manglo, lupa iku maksiat, iku gak tadi maksiat, bal walakinna balik tetabine iku dikatakan taat. Bentuknya pundi? Jenengan sadar singgahe eling ya sapa, singgahe lali ya plong. Niku lho tadi taat akhirnya. Niku pertama ya. Jadi faktor secara ahli yang sudah menerima risalah dinul haq dan sudah mencapai sebagai kekasih Allah walaupun di makom mahfud, faktornya itu cuman Allah sebagai faktor. 3 tadi tidak. Yang kedua, maksud daripada bertemu Allah itu bagaimana? Lawang kita itu sifatnya ngadam. Apa mungkin ngadam iku sok ketemu sing wujud, padahal iku sifat yang berbalik. Ngeten Pak, tak proses maneh. Al wujudu al haqqu wallahu ta'ala. Wujud sing hak itu adalah Allah atau hidup. Kita makhluk, wujudnya sebab diwujudkan oleh Allah. Asalnya tidak ada, olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada. Niki ben boten munyer wong sarengat. Setelah itu jenengan ditiadakan alias mati. Asalnya enggak ada, asalnya mati, dihidupkan. Setelah hidup dimatikan, lalu dihidupkan kembali menuju alam akhirat. Niki bahasa sarengat Quran ngoten. Ngeten Pak. Lah nyapa Gusti Allah itu kok mutar-muter, asale gak ono dionokno, terus gak ono maneh kok dionokno maneh. Inilah berlakunya hukum di mana pernah Allah itu dawuh
terhadap malaikat. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khali. Ini ada hubungannya dengan ini. Terus diteruskan setelah selesai, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Oke. Kita asli sejatine gak wujud. Kita makhluk lah ya. Wujud kita itu wujud tipu-tipu. Wujud tipu-tipu. Seakan-akan memang makhluk ini wujud seakan-akan. Nanti kok sampean tak gong loh. Mburi tak gong. Nek wis tak gong munyer ya delen. Kalau wujud kita makhluk itu wujud tipu-tipu, bagaimana mungkin perkara yang adam alias tidak wujud bisa bertemu terhadap yang wis dalil akli niki mboten sambung. Enggak bisa menerima, Pak. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud itu akan dikatakan bisa bertemu yang wujud? Inilah yang sebagai dasar orang-orang golongan kita di syariat, bahwasanya ketika di dunia kita tidak akan pernah bisa ketemu Allah. Terus bagaimana sistem tentang tauhid ini untuk mengesahkan Allah dan meniadakan selain Allah kalau di dunia tidak bisa bertemu? Memang Pak, selama dalam hati kita masih ada kalimat dunia, jangan harap kita akan bisa melihat alam kelanggengan. Lah pun dimaksude wa inna ilahi rojiun atau sangkan paraning dumati. Pun dimaksude kalau jenengan dikembalikan kepada asal, yaitu asal dari Allah, terus kembali kepada Allah. Pundi. Inilah Pak keterbatasan kita. Ketika saat kita belajar di toto ilmu syariat saja tidak akan mampu untuk menerjemahkan ini, sehingga di dalam salah satu ayat Allah berpesan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, jikalau ada hambaku yang bertanya tentang masalah ruh, katakan iku urusan pangeranku. Lah ngoten nggih. Berhubung menungso niki mau nyawang Muhammad iku dari sisi makhluk, nggak bisa nerombol di dalam diri Muhammad itu ada wujudullah, maka sampai kapanpun mengatakan gak boleh bahas roh, sing bahas iku mung Gusti. Wis kurang penak tah ngomong ngene iki. Bayan itu dingkrek Pak, kaisok metu omongan ngeten iki. Akhirnya jenengan kali kula dalam pemahaman untuk nang Gusti Allah nggih kesulitan. Yang disebut liko Allah, bertemu Allah, sekali lagi bukan perkarane makhluk bisa melihat Allah. Hilangkan kemakhlukan dalam dirimu dulu, baru disitulah dikatakan liko. Wujud sampean kali kula yang tadi ngaku-ngaku wujud ilang ono dulu dengan cara khalwata uzlao, bertapalah, meditasilah untuk mencapai kesadaran mutlak sempurna bahwasanya selain urip iku gak wujud. Kalau sudah sampai di situ, wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin, nyoto wujud urip sejati, maka wujud dunya niki sebetulnya wujude Allah. Wis iku gonge. Makhluk wis gak ono ya. Cara Mbah Yai nek wis gendeng muda ya prei wis total. Cari wong umum, wong gendeng.
Ya tak bedheki sampean. Enak endi gendeng ambek Allah ambek gendeng bojone wong. Pilih ya. Udah. Jadi prosesnya ilang ono dhisik, wujud keakuan jenengan sebagai makhluk hilangkan. Setelah itu keakuan wujud ingsun sejati yaiku gesang akan berlaku. Yaiku namanya liqa wis. Yang ketiga, apa kiat-kiat kita itu untuk bisa melakukan dzikir rasa sehingga bisa nyatani urip di dalam nur makrifat. Ngeten Pak. Niki proses ya. Gusti Allah itu tidak akan pernah menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan jikalau jenengan itu tidak ngasah dzikir. Kalau dalam kitab hikam itu ngomongin mboten nur makrifat, ngomongin niku warid ngeten. Warid itu akan Allah utus masuk di dalam jagate roh disebut kolbun hati. Setelah si hamba ini melakukan kholwat, melakukan dzikir. Apa maksud dan tujuannya? Allah menyuruh warid masuk di dalam hati untuk ngusir penjajah roh iku sing dadekno jagate roh iku peteng. Ya syahwatu dunia itu diusir Pak. Nafsu diusir oleh warid. Siapa warid itu? Wis enteng-entengan kalau ngomong malaikat. Wis. Engko pada akhirnya warid itu munggu sampean wis gak ono malaikat. Allah langsung kok nanti. Semakin lama berzikir itu terus jenengan dengungkan, maka tetanda warid itu semakin kuat oleh ngusir nafsu. Setelah yang namanya nafsu itu diusir oleh warid dari jagate ati, maka roh iku dadi roh sing bebas. Tidak yang asale roh iku dadi budake nafsu, dadi kunjarane nafsu, otomatis lakune ati roh iku nuruti karepe nafsu. Sehingga diaku kabeh. Sekarang sudah tidak. Karena sudah diusir. Itu sebetulnya nurun ala nurin, yadillahu linuri mayyasha. Allah telah menyalakan nur makrifat dalam hatimu yang asalnya gelap, berhubung lampunya sudah menyala, gelap seketika itu langsung hilang. Ketika kegelapan hilang, nyatalah wujud sejati, ya aku Allah. Lho ngoten niku, innani anallah. Setelah itu fa'budni, selalulah kau itu berposisi di situ. Selalulah hati memegang tali itu sehingga jenengan nyembahi benar. Wa aqimis shalah lidzikri. Tegakkan shalah semata-mata mengingat aku. Aku loh Pak. Wis sudah bukan sifat, bukan nama, bukan zat, tapi aku wujud sejati. Apa kiat-kiatnya? Yaitu tadi. Sampean berhubung sudah memahami tentang masalah tali atau dzikir, ya iku kedah sampean asah terus. Ibarat arit pengin landep, ya kudu diasah terus. Begitulah.